Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kita kemarin sudah mengidentifikasi aktivitas pendidikan yang ada di sekolah misalnya atau yang ada di rumah. Bagaimana seorang guru berupaya membentuk atau meningkatkan intelektual peserta didik dengan kegiatan mengajarnya. Kita juga bisa mengetahui dalam rangka membentuk akhlak atau membentuk kepribadian, membentuk sikap moral dari peserta didik. Guru-guru di sekolah melakukan kegiatan pembiasaan. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya membangun skill, membangun keterampilan peserta didik kita. Dan itu bentuk kegiatannya biasanya pelatihan atau praktek, berlatih, sehingga kemampuan motorik peserta didik kita terasah. Gerak-gerak yang harus dilakukan untuk menguasai skill tertentu itu bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa berpikir. Jadi kita kalau punya keterampilan itu sudah gak mikir, melakukan kegiatan itu sudah spontanitas, sudah tidak perlu ini nanti prosesnya dari A ke B ke C itu seperti apa, itu nggak dipikir lagi. Itu kalau sudah punya keterampilan, dan itu bisa diperoleh kalau pendidikan itu menyuguhkan pelatihan-pelatihan atau praktek-praktek, apakah di lapangan atau di laboratorium atau di tempat-tempat yang dibutuhkan. Jadi secara umum kita bisa memahami bahwasanya semua kegiatan-kegiatan itu dapat kita anggap sebagai bimbingan, tuntunan dari seorang pendidik pada peserta didik agar berkembang kemampuan intelektualnya, intelektual peserta didik, kemampuan kecerdasannya, terus kemudian kecakapan kepribadiannya, atau juga kecakapan keterampilannya. Jadi semua aspek jasmani maupun rohani dari peserta didik itu diharapkan dapat dikembangkan melalui aktivitas yang kita sebut sebagai pendidikan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke pendidikan Islam. Tradisi pendidikan Islam itu mengenal pendidikan itu seperti apa? Kita bisa melihat dari istilah-istilah yang dipakai. Jadi istilah pendidikan dalam Islam ya mesti menggunakan bahasa Arab ya. Karena memang Islam dilahirkan atau tumbuh di negara yang bahasa komunikasinya adalah bahasa Arab, dan kebetulan untuk berkomunikasi Allah menggunakan bahasa Arab, sehingga Al-Quran pun diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena itu kemudian kita perlu mengenal istilah pendidikan dari bahasa Arabnya itu seperti apa. Nah, kita mengenal ada yang pertama, kita mengenal ada istilah tarbiyah, terus ada istilah taklim, dan yang ketiga ada istilah takdim pakai koma, maksudnya pakai koma. Sebetulnya istilah yang paling awal dipakai itu adalah takdim. Takdim itu dari kata adaba yu'adibu takdiban. Itu menggunakan wazan apa? Wazan apa? Kalau bahasa Arab itu kamu kenal torf ya? Biasanya kan fa'ala yang dulu fa'lan. Terus kalau ini adaba yu'adibu takdiban pakai wazan apa? Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, gitu ya. Adaba yu'adibu takdiban. Jadi wazannya adalah takdiban, takdib.
Nah, adzaba yu'adzibu ta'dziban. Sebetulnya kata ini itu juga kata yang digunakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Pernah dengar ini hadis ini? Baru kali ini dengar ya. Adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Artinya apa? Adzabani, telah mendidikku. Rabbi siapa? Tuhanku. Siapa yang ngomong? Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Nah, terus fa ahsana ta'dibi, maka jadilah baik. Apa? Adab ini apa? Pendidikan ya? Ya, kepribadian boleh atau karakter boleh gitu. Jadi di sini arti kata adzaba yu'adzibu ta'dziban itu seperti kata pendidikan. Istilah adzaba yu'adzibu ta'dziban itu ya hampir sama dengan pendidikan. Cuma dalam konteks sekarang istilah takdir itu seakan-akan adalah aktivitas membangun karakter saja, membangun kepribadian. Seakan-akan tidak meliputi aktivitas membangun intelektual, tidak mengikut sertakan kegiatan-kegiatan yang membentuk kecerdasan peserta didik. Itu istilah takdir. Tetapi memang awal-awal Islam istilah yang memang sering dipakai itu adalah kata takdir. Nanti kalian bisa lihat di sejarahnya. Berikutnya yang kedua, istilah taklim. Istilah taklim memang lebih populer ketika periode abad keempat mungkin ya, abad keempat atau sekitar itu, ketika para ilmuwan muslim itu banyak melahirkan karya-karya, dan sampai abad ke berapa ya, abad ke-8 atau mungkin abad ke-12 itu banyak karya-karya yang menggunakan istilah taklim, sehingga kita sering mengetahui nama-nama kitab itu yang terkait dengan pengajaran seringkali menggunakan kata taklim. Contohnya adalah kitab Taklimul Muta'allim. Nah, itu adalah kitab yang terkait, yang membahas bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Cuma dalam konteks sekarang, taklim itu identik hanya pengajaran ilmu pengetahuan, hanya transfer of knowledge. Allama yu'allimu ta'liman, wajahnya masih sama ya. Jadi aktivitas pengajaran itu seakan-akan hanya berupaya menambah ilmu, menambah pengetahuan dari peserta didik. Istilah taklim sekarang ya, itu seakan-akan itu hanya identik dengan pengembangan intelektual dari peserta didik kita. Cuma mungkin kalau dulu taklim itu lebih menyeluruh. Cuma sekarang istilah taklim itu seakan-akan hanya fokus ke pengembangan kecerdasan. Kalau takdir dulu juga sama, takdir itu seakan-akan punya makna yang komprehensif. Nah, tapi sekarang kata takdir itu seakan-akan hanya terkait dengan pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak, ya, membangun kolbu dan yang lainnya. Terus yang ketiga, kita mengenal istilah tarbiyah. Nah, istilah tarbiyah ini agak unik. Dari kata apa? Robaba, robba ya robbu tarbiyatan, gitu ya. Jadi kata
yang juga digunakan untuk menyebut Tuhan, Rabbun. Jadi kita mengenal istilah Rabb. Rabb itu artinya apa? Rabbun itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengembangkan, Tuhan yang menciptakan. Jadi seakan-akan itu kita itu berposisi seperti Rabb, tapi kita tidak boleh mengatakan diri kita Rabbun. Maka istilah yang sering dipakai itu adalah Murabbi. Murabbi itu sebutan yang selevel dengan apa? Guru atau ustaz, atau terus apa lagi? Mudaris ya, kamu mudaris ya? Oke. Istilah yang lain apa? Ya, jadi pokoknya istilah murabbi itu dipakai oleh kalangan tertentu untuk menyebut pendidik atau guru. Oke. Misalnya murabbi ruhina, berarti guru spiritual saya, guru spiritual kita. Jadi kita sekarang lebih familiar menggunakan istilah tarbiyah. Kenapa? Karena istilah ini seakan-akan lebih komprehensif, memberi penjelasan aktivitas pendidikan itu tidak hanya aktivitas membangun kecerdasan, membangun otak, membangun kepintaran, membangun intelektual. Tidak hanya itu, tetapi seluruhnya dikembangkan. Semua potensi baik kecerdasan, termasuk juga karakternya, akhlaknya, pribadinya, soft skillnya, tapi juga keterampilannya. Ya, keterampilannya itu juga dikembangkan sedemikian rupa sehingga membentuk orang-orang yang dalam istilah Islam itu kita mengenal apa? Sebutannya sebagai insan kamil. Nah, coba bayangkan, ada nggak insan kamil? Tidak ada. Yang kita yakini insan kamil itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bukan berarti menyebut insan kamil itu berupaya menjadi insan kamil, itu nggak boleh. Justru kita itu harus mencontoh untuk bisa menuju level yang dimiliki oleh Rasulullah, walaupun tidak akan pernah sampai. Jadi kita itu diharapkan dengan pengembangan semua potensi yang kita miliki, baik otak, kolbun maupun fisik, itu semua ditujukan agar kita itu bisa mencapai level insan kamil, walaupun nggak pernah akan bisa tercapai. Tapi itu cita-cita, dan proses menuju ke sana itu punya nilai yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian kita menempuh aktivitas pendidikan, kita menempuh kegiatan-kegiatan pendidikan atau yang kita kenal sekarang dengan istilah tarbiyah. Dan istilah ini akhirnya populer digunakan untuk menyebut program studi, untuk menyebut fakultas gitu ya, fakultas tarbiyah. Biasanya fakultas tarbiyah itu, saya dulu di fakultas tarbiyah. Salah satu prodinya adalah pendidikan agama Islam, ada pendidikan bahasa Arab. Nah, itu menggunakan istilah tarbiyah. Kalau UIN sekarang sebenarnya itu FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Karena di situ menghimpun pendidikan baik ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu yang lain. Jadi lebih komprehensif, lebih utuh, ya. Tidak dikotomi lagi. Nah, kami ini sekarang tantangannya ke depan itu adalah bagaimana mendobrak dikotomi. Dikotomi itu maksudnya gimana? Seakan-akan itu terjadi pembelahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal tidak pernah ada dalam Islam itu mestinya nggak boleh ada semacam kapling-kapling seperti itu, yang mungkin akan justru menyebabkan kemunduran umat Islam. Itu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Silakan. Dan saya mau bertanya, kan tadi menurut Bapak Ibu kita itu harus menjadi atau berusaha menjadi insan kamil, yang mana kita itu
tidak akan bisa menjadi insan kamil. Ya sama halnya seperti kita itu dituntut khusyuk dalam sholat, tapi meskipun tidak bisa, kita harus selalu berusaha. Pertanyaan saya, apakah ada pengertian lain dari insan kamil itu sendiri dari yang sudah Bapak paparkan tadi?